Hai guys, saya Ovi Arifa Ramadini dari kelas 10 3 nomor absen 27. Saya akan mempresentasikan tugas sejarah mengenai kerajaan Hindu-Buddha. Di video ini saya akan menyampaikan tentang kerajaan Hindu-Buddha yang mempunyai 4 rangka. Yang pertama, pengertian Hindu-Buddha. Yang kedua, sejarah Hindu. Yang ketiga, sejarah Buddha. Dan yang keempat, kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pengertian Hindu-Buddha. Sejarah Nusantara pada era kerajaan Hindu-Buddha berkembang karena hubungan dagang wilayah Nusantara dengan negara-negara dari luar seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Sejarah Hindu. Agama Hindu lahir sejak 2300 sebelum Masehi hingga 1500 sebelum Masehi di India. Agama Hindu lahir sebagai bentuk percampuran dua kebudayaan, yaitu kebudayaan bangsa Dravida dan kebudayaan bangsa Arya. Kitab suci agama Hindu adalah Weda yang memiliki 4 bagian, yaitu Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda. Dalam agama Hindu terdapat 4 kasta, yaitu kasta Brahmana, Ksatria, Vaishya, dan Sudra. Agama Hindu memuja banyak dewa atau politisme. Sejarah Buddha. Agama Buddha lahir di India pada sekitar 623 Masehi. Agama ini dikembangkan oleh Siddhartha Gautama yang telah mencapai masa pencerahan tertinggi. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka dan memuja banyak dewa politisme. Jadi, agama Hindu lahir dari percampuran dua kebudayaan, bangsa Dravida dan bangsa Arya, pada 2300 sebelum Masehi hingga 1500 sebelum Masehi di India. Sedangkan agama Buddha lahir di India yang berasal dari ajaran Siddhartha Gautama pada tahun 623 Masehi. Macam-macam kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu yang berdiri pada abad ke-4 dan menjadi kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini terletak di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan ini pernah dipimpin oleh 5 raja selama masa kejayaannya, yakni Raja Kudunga, Aswawarman, dan Mulawarman. Beberapa peninggalan kerajaan Kutai adalah prasasti Yupa, Arjabulus, 12 batu, dan kalung emas. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan yang didirikan oleh Raja di Rajaguru Jaya Singawarman yang terletak di dekat Sungai Citarum. Kini daerah tersebut menjadi daerah Lebak, Banten. Daerah kekuasaan kerajaan ini meliputi Banten, Jakarta, dan Cirebon. Raja yang pernah memimpin kerajaan Tarumanegara adalah Wisnuwardana, Indrawarman, Candrawarman, dan Punawarman yang memimpin pada puncak kejayaan kerajaan ini. Ada pula penerusnya seperti Suryawarman, Kertawarman, Sudawarman, Hariwangsawarman, Nagajawarman, dan Linggawarman. Peninggalan kerajaan Tarumanegara adalah Candi Jarutung. Yang ketiga, Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri pada abad ke-6 Masehi. Kerajaan ini pertama kali muncul di pantai utara Jawa Tengah bersamaan dengan kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Beberapa raja yang pernah berkuasa yaitu Wasumurti, Wasugeni, Wasudewa, Wasukawi, Kiratasingha, Kartikeyasinga, Wasuwani, yaitu Ratu Sima. Setelah Ratu Sima wafat, kerajaan Kalingga dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu di bagian utara dan di bagian selatan. Yang keempat, Kerajaan Mataram Hindu, Mataram kuno. Pernahkah kamu melihat Candi Borobudur? Candi tersebut ternyata peninggalan kerajaan Mataram Hindu, atau dikenal dengan sebutan lain sebagai Mataram kuno.
Kerajaan ini telah berkuasa pada abad ke-8 Masehi di Jawa Tengah dan akhirnya pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10 Masehi. Raja yang pernah berkuasa adalah Raja Sanjaya, Rakai Pikatan, dan Pancapana, Rakai Panangkaran. Kerajaan ini berdiri sebagai penerus Kerajaan Kalingga. Yang kelima, Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Panjalu berkuasa di wilayah Kediri pada tahun 1041 sampai 1222. Kerajaan ini memiliki daerah kekuasaan yang berpusat di Dahanapura atau kini dikenal sebagai Kota Kediri. Beberapa raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kediri adalah Jayawarsa, Bamirwara, Jayabaya, Sasweswara, Areswara, Kronsarayadipa, Gandra, Kameswara, Kertajaya. Kerajaan Kediri mengalami keruntuhan setelah dikalahkan Ken Arok dari desa Gantar. Yang keenam, Kerajaan Bali. Kerajaan Bali merupakan kerajaan Hindu-Buddha di Bali yang memiliki pengaruh dari Jawa Timur. Hal ini terjadi karena Bali pernah berada di bawah kekuasaan kerajaan Singasari dan Majapahit. Berkat pengaruh kerajaan Hindu-Buddha, agama Hindu di Bali kini berkembang pesat. Beberapa peninggalan kerajaan Bali yang bisa kita lihat hingga saat ini adalah Pura Agung, Besakih, dan Candi Badas di Gunung Kaung. Yang ketujuh, Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah kerajaan bercorak Hindu yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Kerajaan ini berada di Jawa Timur, yang saat ini dikenal dengan Kota Malang. Raja yang pernah memimpin Kerajaan Singasari adalah Ken Arok, Anusapti, Panjitohaya, Ranggawuni, dan Kartanegara. Kerajaan Singasari mengalami keruntuhan setelah diserang Jayakatwang dari Kediri. Yang kedelapan, Kerajaan Pajajaran memiliki sebutan lain yakni Negeri Sunda, Pasunda, atau Pakuan Pajajaran. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Tarumanegara, Sunda, Galuh, dan Kawali. Wilayah kekuasaan Kerajaan Pajajaran meliputi Banten, Jakarta, Bandung, Sukabumi, dan Bogor. Peninggalan kerajaan ini adalah prasasti Sangyang, Tapak, Kawali, dan naskah Carita Parahyangan. Yang kesembilan, Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya di wilayah Jawa Timur. Kerajaan yang berdiri pada tahun 1293 ini merupakan kerajaan terakhir sejarah Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Majapahit memiliki puncak kejayaan saat dipimpin oleh Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389. Kerajaan ini runtuh karena perang Parek-Rek yang dilakukan oleh Wikramawardhana dan Bre Wirabumi yang memperebutkan tahta kerajaan. Dan yang terakhir, Kerajaan Sriwijaya. Jika sebelumnya beberapa kerajaan Hindu-Buddha terletak di Pulau Jawa, Kerajaan Sriwijaya terletak di Sungai Kampar, Sriwijaya, Sumatera Selatan. Kerajaan ini berada di Muara Takus yang pindah ke Jambi, kemudian ke Palembang dekat Sungai Musi. Kerajaan ini runtuh karena serangan Kerajaan Kolomandala dari India, serangan Singasari, serangan Kerajaan Kediri, dan berdirinya Majapahit. Raja yang pernah memimpin adalah Dapunta Hyang Sri Jayanasa, Sri Maharaja, Judawaniwarma Dewa, Balaputra Dewa, dan Sanggrama Wijaya Tunggawa. Mohon maaf bila yang saya sampaikan belum sempurna. Jika ada yang sempurna, mungkin saat kita masih bersama. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.